Menindaklanjuti surat edaran SE Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri nomor 800.1-5-3349-SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, penerapan work from home WFH di Denpasar akan berlangsung mulai tanggal 10 April mendatang. SE tersebut turut mengatur pelaksanaan WFH dan work from office atau WFO. Hal yang dapat dipastikan adalah pelayanan publik tetap buka. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Aryo Wibowo saat diwawancari Kamis 2 April 2026. Dia mengatakan dikarenakan Jumat 3 April 2026 hari libur nasional, maka WFH akan dimulai pada 10 April nanti. Terkait teknis, Aryo Wibowo mengatakan tidak ada yang istimewa karena sebelumnya pada saat pandemi COVID-19 WFH sudah pernah dilakukan yang diawali dengan surat edaran. Sektor yang bersinggungan dengan pelayanan publik langsung tetap buka atau melaksanakan WFO sesuai dengan SE Kemendagri. Pejabat daerah juga dikecualikan dalam pelaksanaan WFH seperti yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, eselon 3 hingga camat. Merujuk dari SE Kemendagri tersebut, tujuan dilaksanakan WFH kali ini yaitu pertama mendorong transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien. Akselerasi layanan digital pemerintah daerah dengan mempercepat adopsi SPBE dan digitalisasi proses birokrasi. Selanjutnya, kontinuitas layanan dengan menjamin layanan pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan. Efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara real. WFH juga menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas. Kan sepertinya ada yang spesial karena dulu zaman COVID kan sudah pernah kita lakukan. Tinggal kasih surat edaran saja. Dan teman-teman pasti sudah pernah menerapkan itu kan. Ya. Untuk sektor pendidikan atau kesehatan ikut WFH atau bagaimana? Sesuai dengan ini SE ya. Selain itu, tujuan WFH yaitu mendorong terbentuknya budaya hidup sehat kalangan masyarakat dan ASN, mendorong kinerja berbasis output dengan mendorong budaya kerja terukur berdasarkan hasil, bukan sekedar pada aspek kehadiran. Terakhir yakni resiliensi organisasi dengan membangun ketangguhan mengantisipasi berbagai potensi gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap organisasi. Ari Wiratmaja, Bali TV.